Selamat sore pemirsa, bagaimana kabar Anda dimanapun Anda berada? Senang sekali berjumpa kembali di Dialog Kepri Gemilang yang didedikasikan khusus untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau agar semakin cemerlang, gemilang, terbilang, dan tentunya bagi keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berjumpa kembali bersama saya Emanuela Clara Deisha Caesar dan kembali mengingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan serta mendukung program vaksinasi terbentuk kekebalan komunal dan herd immunity. Seperti biasa kita juga mengundang narasumber yang mumpuni di bidangnya yang kali ini spesial sekali. Beliau menjadi narasumber di acara Natal bagi umat Kristiani, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. TVRI sebagai lembaga penyiar publik dan juga TVRI Stasiun Kepulauan Riau bertugas untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan juga hiburan yang sehat, kontrol dan juga perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Melalui penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, agar tidak berlama-lama, mari kita sapa narasumber kita ini Romo Agustinus Dwi Pramodo dan Frater Antonius Wahyu Pradana, Pastor Paroki Hati Santa Perawan Maria, Tak Bernoda, Tanjung Pinang. Halo Romo. Selamat sore, Halo, Clara. Apa kabarnya Romo? Kabar baik? Ya. Luar biasa ya Romo ya. Gimana nih perasaan Romo? Hari ini kita kan merayakan hari yang penuh sukacita ya. Gimana perasaan Romo dan Frater? Yang pertama tentu selamat Natal untuk kita semuanya. Terlebih untuk seluruh umat Kristiani di Provinsi Kepulauan Riau. Dan secara umum tentu untuk seluruh umat Kristiani di seluruh dunia. Karena memang ini merupakan hari yang istimewa, yang penuh dengan sukacita, yang setiap tahun dirayakan oleh seluruh umat Kristiani. Begitu, Frater ya? Ya, betul. Wah, menarik sekali ya Romo ya. Tapi sebelum kita lebih dalam membahas pembahasan tentang tema hari ini kita Romo, mari kita lebih dahulu mengawali dialog kita ini dengan doa, dilanjutkan dengan pembacaan Injil serta renungan singkat. Dipersilakan Romo. Baik, saudara dan saudari, lebih umat Kristiani di seluruh Provinsi Kepulauan Riau, mari kita membuka acara ini dengan doa. Saya akan memimpin secara Katolik, kiranya kita semuanya juga mendukung dengan doa dengan agama masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami bersyukur atas rahmat yang Kau limpahkan kepada kami, atas sukacita Hari Raya Natal yang masih boleh kami rayakan pada tahun ini. Kiranya perayaan Natal yang penuh sukacita yang kami rayakan ini membawa damai bagi semua orang, membawa sukacita dan kegembiraan bagi siapapun yang merayakan dan turut merasakannya. Kami yakin dan percaya Engkau hadir bersama dengan kami, menuntun kami, menaungi kami dan membimbing kami untuk senantiasa mampu hidup seturut dengan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga,
Gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian yang terkasih, bacaan Injil dari perikop Lukas yang dibacakan oleh Frater Dana tadi adalah perikop yang memuat tentang pesan Natal yang diambil oleh KWI dan PGI di tahun 2023 ini. Tema yang diambil oleh PGI dan KWI adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Dan saya tidak akan membuat renungan secara khusus, tapi saya akan menyampaikan pesan ini supaya menjadi pesan kita bersama, orang-orang Kristiani, tetapi juga untuk seluruh umat manusia, karena pesan yang disampaikan menjadi sebuah pesan bagus yang bisa juga dipahami oleh banyak orang. Saudara-saudari terkasih, Natal merupakan perayaan sukacita karena Allah berkenan menjumpai seluruh ciptaannya di dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Sukacita itu terungkap antara lain di dalam nyanyian para malaikat dan para bala tentara surga. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Warta sukacita tentang kelahiran Yesus di kota Bethlehem menggembirakan hati para gembala. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Gembala adalah pribadi-pribadi sederhana yang memiliki harapan besar kepada Sang Mesias, yaitu Yesus sebagai pembawa damai sejahtera. Dan Natal mengajak umat beriman untuk masuk dalam karya penyelamatan Allah dan bertemu dengan Sang Juru Selamat agar mengalami yang disebut dengan damai sejahtera. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Damai sejahtera atau Shalom sebagai suasana hidup yang damai, rukun dan tentram, tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi juga hubungan antar sesama umat manusia dan antar manusia dengan alam semesta. Saudara dan saudari yang terkasih, kelahiran Yesus yang menjadi wujud karya penebusan umat beriman, kehadirannya telah membaharui hidup dan mendorong kita untuk terus berjalan bersama menegakkan kerajaan kasih di tengah berbagai perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, dan juga golongan. Bersamaan dengan perayaan Natal ini, kita juga ketahui bahwa kita memasuki masa persiapan pemilu 2024. Kita sebagai warga akan memilih para pemimpin dan wakil rakyat. Perhelatan politik itu di samping membawa kegembiraan, juga tidak jarang menyisakan dampak negatif seperti konflik dan perpecahan yang berkepanjangan yang di tengah masyarakat. Oleh karena itu kita perlu bijaksana dan dewasa di dalam menyikapi pilihan politik yang berbeda-beda, serta waspada terhadap penyebaran benih-benih kebencian yang kadang dilakukan hanya untuk meraih sebuah kemenangan. Dengan berpegang pada prinsip bahwa Allah harus dimuliakan,
maka politik identitas dan politik uang bukan pilihan perjuangan politik umat Kristiani. Kita menolak politik kekuasaan yang menghalalkan segala cara, termasuk mengorbankan rakyat dan merendahkan martabat luhur kehidupan. Semangat Natal menggerakkan umat Kristiani untuk terlibat secara aktif dalam menata kehidupan berbangsa yang lebih bermartabat dan demi mewujudkan kesejahteraan bersama atau bonum comuni. Oleh karena itu, kita mendukung perjuangan politik yang mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudari yang terkasih, tindakan kita memuliakan Allah dilaksanakan bukan hanya dengan membangun hubungan yang harmonis antar umat manusia, tetapi juga perlu upaya-upaya untuk menjaga dan merawat alam semesta yang kita miliki. Damai sejahtera tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk semua ciptaan. Dan kita dipanggil untuk turut menghadirkan sukacita bagi semua makhluk. Terkait dengan hal itu, perayaan Natal mestinya mendorong kita untuk semakin peduli, semakin kritis, dan berani menolak berbagai bentuk perusakan lingkungan hidup, seperti pemanfaatan sumber daya alam tanpa ada upaya pemulihan, serta pencemaran air, tanah, dan udara yang sangat berbahaya untuk keberlangsungan hidup semua makhluk. Tanggung jawab menjaga lingkungan hidup ini merupakan panggilan dan perutusan Allah sendiri untuk semua umat beriman. Kesejahteraan bagi semua makhluk hanya akan terwujud bila alam ciptaannya selalu terpelihara dan terjamin kelestariannya. Oleh karena itu bumi akan turut bersorak-sorai memuji Allah. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai. Saudara-saudari yang terkasih, di era globalisasi ini kita juga diajak untuk memuliakan Allah dan mewujudkan damai sejahtera melalui media sosial dengan terus-menerus menyebarkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, keadilan, setia kawan, dan tenggang rasa. Hal ini menjadi penting karena keharmonisan hidup bersama dapat hancur oleh berita bohong dan ujaran kebencian yang marak di berbagai media sosial. Kita perlu bijak dalam menerima dan menyebarkan berita. Para gembala pergi dan menemukan kebenaran warta yang diterima dari malaikat ketika menjumpai bayi Yesus di palungan itu, lalu mewartakannya kepada yang lain. Natal juga mengingatkan kita bahwa komunikasi dan perjumpaan di zaman digital ini pun perlu dikelola secara baik agar dapat digunakan sebagai sarana untuk mewartakan kabar gembira. Di tengah kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat, ramai dan sibuk, kita tetap membutuhkan waktu hening untuk berjumpa dengan Allah, sehingga komunikasi dan perjumpaan kita dengan sesama dapat mendatangkan sukacita. Akhirnya, semoga perayaan Natal kita semua merasakan kasih Allah yang selalu menyertai hidup kita. Allah yang Maha Kasih itu selalu bersama dengan kita. Sang Immanuel, Allah beserta kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Oleh karena itu, mari kita terus memuliakan Allah lewat upaya-upaya baik untuk mewujudkan damai sejahtera di tengah kehidupan keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Secara khusus kita berdoa untuk perdamaian di daerah-daerah yang masih terjadi konflik dan kekerasan. Akhirnya, atas nama Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja, kami mengucapkan selamat Natal tahun 2023 dan selamat tahun baru 2024. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih sekali Romo ya. Hari ini kita diberikan sedikit renungan singkat yang melepaskan dahaga di tengah kelahiran penyelamat kita Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebelum kita masuk ke tema hari ini, Romo boleh dong bercerita sedikit tentang hari Natal yang indah ini. Gimana sih situasi dan kondisi dulu ketika Tuhan Yesus lahir, dan mungkin dari studi yang pernah Romo pelajari,
Karena kan kita selaku umat awam taunya cuman kelap-kelip, pohon Natal, dan salju kayak gitu. Gimana Romo yang sebenarnya? Ya, mungkin dalam hal ini Frater Dana bisa menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi pada peristiwa Natal kali lalu. Karena Frater sudah baru selesai menyelesaikan studi S2-nya untuk bersiap-siap menjadi seorang pastor, jadi masih fresh juga terhadap ilmu-ilmu pengetahuan yang telah dipelajari. Silakan, Frater. Baik, makna Natal adalah tentang kesederhanaan. Ya. Allah yang begitu tinggi, yang begitu mulia, itu mau repot-repot turun ke dunia. Nah, ini sebuah peristiwa yang luar biasa. Ya. Kalau sekarang istilahnya Allah tuh mau belusuan, ya, belusuan ke dunia. Dan inilah yang disebut sebagai peristiwa inkarnasi. Ketika Allah mau menjadi manusia, dan bukan manusia yang super, bukan manusia yang hebat, ya, tetapi manusia yang sederhana, yaitu dalam pribadi Yesus Kristus, ya, yang dilahirkan oleh Santa Peran Maria dan juga ayahnya Bapak Yusuf. Bahkan lahirnya pun di kandang, ya, di atas palungan. Itu kurang lebih gambaran waktu itu bagaimana bayi Yesus dilahirkan ke dunia. Saya tambahkan, mungkin kesederhanaan ya, yang tadi dikatakan kalau pandangan Natal untuk kita sekarang mungkin dengan panorama kerlap-kerlip lampu, suasana hingar-bingar, tetapi justru seperti dikatakan, suasana awal itu adalah suasana sederhana, di mana Tuhan hadir melalui, tadi dikatakan kedua orang tuanya justru memilih tempat yang paling sederhana, yaitu di kandang. Dan itu berarti belusukannya Tuhan itu lebih kepada belusukan di tempat orang-orang menjumpai orang-orang yang sederhana tadi. Tidak di tempat-tempat yang bisa milih sebenarnya mereka, tetapi nyatanya mereka justru memilih tempat yang paling sederhana untuk melahirkan Sang Juru Selamat itu. Begitu. Baik. Ternyata sebegitu menarik, luar biasa ya Romo ya, situasi dan kondisi dulu ketika Tuhan Yesus lahir di dunia. Tapi Romo, kita lanjutkan dulu kembali nanti, dan untuk permisah jangan kemana-mana, tetap di Dialog Kepri Gemilang. Kanan dikit, kanan dikit. Geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Halo, Sobat Digital. TVRI terus berkarya untuk Indonesia. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam, dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih,
canggih. Kanan dikit, kanan dikit. Geser lagi, geser lagi. Deso. Deso. Ya. Deso. Dulu TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruwet sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetep baik, beruwet. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog KPR Gemilang dan kita masih bersama dengan Romo Pram dan Frater, Pastor Paroki Hati Santa Maria yang tak bernoda. Nah, ini kita masih penasaran ya pemirsa ya. Kita masih ingin membahas tentang tema Natal kita tahun 2023 ini dengan tema Natal, kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Nah, Romo, bisa dijelaskan apa makna terkandung dari tema Natal tahun ini? Ya, kalau kita lihat tema utamanya itu adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Jadi penekanannya adalah kemuliaan Allah. Jadi Allah yang harus diutamakan dari semuanya. Mengapa tema ini diambil? Tentunya pasti ada alasan. Dan kalau kita mendengarkan pesan Natal dari PGI dan KWI memang karena dalam kehidupan kadang justru Allah dilupakan. Jadi Allah tidak menjadi sentral dalam hidup manusia, tetapi bahkan kadang-kadang Allah dikesampingkan untuk banyak hal yang dilakukan oleh manusia. Maka tema tahun 2023 dengan berbagai macam hal yang akan terjadi di tahun 2024 yang sangat penting untuk kehidupan bangsa Indonesia khususnya, KWI kemudian dan PGI menawarkan tema ini supaya kita tidak lupa untuk tetap memuliakan Allah dalam kehidupan ini. Itu menurut saya. Mungkin Frater punya pandangan lain terkait dengan apa yang juga menjadi tema dan penekanan Natal, baik secara umum maupun juga terkait dengan tema tahun ini. Baik, saya menambahkan bahwa kemuliaan Allah itu tadi yang sama seperti Romo sampaikan, yang diutamakan ya. Karena masyarakat pada zaman ini tuh sibuk dengan berbagai macam hal. Apalagi di tengah kemajuan teknologi, ya, ke gereja saja membawa handphone, ya. Jadi tidak fokus dengan peribadatan. Maka disitulah kemuliaan Allah mau dimunculkan. Ya, tetapi kalau kita mau melihat konteks yang lebih luas, itu di tengah peperangan, ya, di tengah kemiskinan, bahkan di tengah situasi, ya, mau menjelang politik inilah kemuliaan Allah itu dihadirkan. Ya. Jadi kalau kita memaknai Natal, Yesus kalau 2000 tahun yang lalu itu lahir di kandang, sekarang Yesus lahir di tempat-tempat di mana kita mau menempatkan Yesus itu. Sehingga bukan kepentingan manusia, tetapi kemuliaan Allah yang diutamakan. Baik. Natal itu kan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ya Romo ya. Seperti kita tahu, setiap ada kelahiran pasti ada sukacita mendalam yang tersimpan. Advent atau juga masa penantian dari Advent pertama sampai Advent keempat, bacaan kita berbicara tentang berjaga-jagalah dan juga luruskanlah jalan bagi Tuhan. Bagaimana nih Romo, kita sebagai kaum awam dapat memaknai kelahiran ini agar tidak hanya sebatas perayaan seremonial saja, tapi juga dapat meresap dan mengimani setiap langkah umat manusia. Ya, benar sekali ya Clara ya. Perayaan Natal itu haruslah menjadi perayaan sukacita karena ini perayaan kelahiran yang harus disyukuri. Maka kelahiran yang tidak disyukuri itu berarti orang nggak tahu bersyukur. Makanya justru dalam perayaan Natal yang pertama adalah bersyukur atas sukacita iman yang boleh dirasakan oleh
seluruh umat manusia, terlebih kita sebagai umat Kristiani. Nah, dalam konteks kehidupan, tentu perayaan Natal itu juga harus menjadi sebuah pengharapan untuk bisa menjadikan hidup manusia itu terarah lebih kepada Allah. Jadi untuk kemuliaan Allah tadi. Makanya karena perayaan ini begitu penting, sebagai orang Katolik, orang Kristiani sebenarnya lebih kepada orang Katolik ya yang mengikuti tradisi dengan adanya Minggu Advent pertama sampai dengan keempat dan kemudian tanggal 25 baru ditutup dengan perayaan Natal. Ada beberapa umat Kristiani yang lain yang merayakan sebelum tanggal 25, tetapi itu tetap juga sebuah perayaan Natal. Yang jelas, kalau orang Katolik menghayati, harus ada persiapan secara batin. Jadi bukan hanya sekedar sukacita tanpa ada iman, tetapi sukacita yang dipersiapkan oleh karena pertobatan. Maka seruan pertobatan itu menjadi penting sebelum kita merayakan yang disebut dengan Hari Raya Natal. Begitu, Frater ya? Ya, betul. Baik. Sering kita mendengar nih Romo ya, telah datang Sang Juru Selamat manusia dan ia akan datang sebagai Raja dari atas segala raja. Ini maksudnya gimana ya Romo ya? Kalau memang Yesus Kristus datang sebagai Raja, kenapa Tuhan Yesus malah memilih hadir dalam rupa anak bayi dahulu? Kenapa tidak langsung saja datang sebagai Raja, Romo? Iya, Frater lah itu. Coba bagaimana, Frater? Baik. Tadi kan sudah disampaikan bahwa Allah mau menjadi manusia. Kalau nanti Allah datang tiba-tiba jadi raja, menakutkan, ya. Iya. Supaya bisa dipahami secara lebih sederhana, ya. Karena kan pikiran manusia itu terbatas, ya. Ibaratnya kalau kita ke laut, kita masukkan air laut ke dalam gelas, memang masuk, tapi tidak semuanya, ya. Maka dimulai dari proses kelahiran seorang bayi, ya. Nah, dari proses kelahiran seorang bayi bertumbuh, ya, bahkan berjumpa dengan banyak orang, termasuk ahli Taurat dan lain sebagainya, dia belajar juga di situ. Ya. Justru raja yang dipersiapkan inilah raja yang sungguh ya akan menyelamatkan umat manusia. Raja yang merakyat. Ya, raja yang merakyat. Ya. Bukan raja yang datang dengan kemewahan dan kalung-kalung dan pakaiannya yang megah. Seperti itu. Baik. Jadi melalui peristiwa tersebut Allah memperlihatkan kemuliaannya ya Romo ya? Ya. Romo, sepanjang tahun 2023 ini kita melewati berbagai dinamika kehidupan. Baik pasang surutnya kehidupan kita pribadi maupun bermasyarakat. Sering sekali kedalaman itu malah menjadi keegoisan diri kita. Sebagai contoh, selama dia tidak mengganggu saya, ya sudah, saya nggak cuek aja. Yang penting saya damai. Bahkan sering juga kedamaian ini susah didapatkan ya Romo. Apa yang kita lakukan agar kedamaian sejahtera dapat tercapai dan bagaimana kita bisa mengintrospeksi diri di tahun 2023 ini melalui momen Natal. Iya. Perjalanan 2023 tentu dengan segala dinamika yang terjadi kita lewati bersama dan kita menutup rangkaian itu dengan sukacita Natal yang kita rayakan dan sebentar lagi kita juga akan menutupnya dengan perayaan Tahun Baru. Nah, dari semua situasi yang dihadapi itulah kemudian tema Natal kali ini mengarahkan kita untuk menjadikan Allah sebagai keutamaan. Jadi bukan hanya sekedar yang melengkapi hidup kita, tetapi Allah diutamakan supaya kita tidak menjadi pribadi yang egois. Tidak menjadi pribadi yang kemudian hanya memikirkan diri sendiri tadi. Kalau tidak diganggu ya sudah, tetapi bahwa kita diajak untuk solider. Kita diajak untuk melihat semua orang yang ada di sekitar kita, terlebih mereka yang miskin, mereka yang menderita, mereka yang berkekurangan, kaum-kaum difabel, dan yang lain-lain. Disitulah sebenarnya makna Natal menjadi berisi. Jadi bukan hanya sekedar merayakan, tetapi sungguh perayaan Natal harus hadir dalam diri dan dari dalam diri kita kemudian kita bagikan kepada sesama kita. Karena itu juga yang dilakukan oleh Allah. Dia mengutus putranya, dia tidak hanya menjumpai orang-orang yang dianggap penting. Orang-orang yang mungkin kelihatan lebih terlihat dibanding dengan yang lain. Tetapi justru Allah mengirim sang putra dengan menjumpai para gembala. Orang-orang sederhana,
orang-orang yang bahkan juga mungkin jarang diperhatikan oleh orang. Tetapi harus diingat, sukacitanya itu menjadi sukacita besar bagi semua orang. Jadi itu menurut saya bagaimana kita mencoba menyatukan perjalanan 2023 dengan berbagai macam kejadian yang terjadi di sekitar kita, tetapi kita mencoba untuk mengambil semuanya itu dalam satu makna perayaan Natal yang kita rayakan di akhir tahun 2023. Baik, kalau pendapat Frater bagaimana? Ya, kalau Allah tadi mau jadi manusia, ya sama seperti Romo sampaikan, ya, bersolider. Nah, tentu kita sudah melewati masa-masa pandemi, ya. Dan inilah juga yang mau Allah mengajak kita untuk bersolider juga terhadap sesama, ya. Kita bukan sendirian untuk menghadapi pandemi, tetapi bersama-sama. Dan akhirnya kita bisa melewati masa-masa itu. Sehingga makna Natal, ya, selain tadi tidak egois, ya, karena ketika kita mau memahami Allah yang begitu tinggi, kita harus memahami dulu orang-orang yang ada di sekitar kita, sesama kita, sehingga kita bisa bersolider, terutama mereka yang lemah, miskin, tersingkir, seperti itu. Baik. Yesus Kristus mengajarkan kita tentang kasih, dengan kata lain kita harus juga mampu memaafkan dan tidak membalas segala perlakuan yang tidak baik terhadap kita. Apakah damai itu konsepnya sama seperti itu, Romo? Berarti memang sudah baku nih ya, Romo ya? Ajaran Tuhan Yesus Kristus bahwa kita memang harus atau tidak boleh membalas. Yang jadi pertanyaan nih, Romo ya, harus sampai kapan sih kita bertahan akan hal seperti itu? Padahal kita kan manusia yang kadang rentan akan tergoda ya, Romo ya? Iya, ajaran Kristiani, baik Katolik maupun Kristen sama. Jadi mengasihi Allah dan sesama. Dan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu menjadi ajaran baku yang memang menjadi dasar dari aktualisasi diri untuk bagaimana mewujudkan kasih Allah kepada semua orang. Nah, memang tanpa itu kemudian kita tidak bisa untuk mengerti tentang bagaimana kita diajak selalu membawa damai. Karena kalau orang merayakan Natal biasanya akan mengucapkan misalnya, selamat Hari Raya Natal, semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Atau semoga kelahirannya membawa sukacita. Dan memang itu yang dibawa. Dan sukacita itu tidak hanya untuk diri sendiri sekali lagi, tetapi sukacita yang kemudian bisa kita bagikan kepada sesama kita. Sehingga damai dan sukacita itu menjadi penekanan atas dasar kesadaran kasih Allah terlebih dahulu kepada saya, umat atau kepada kita umat manusia, dan kemudian karena kesadaran kita sudah dikasihi, maka kita juga harus mengasihi sesama lebih daripada kita mengasihi diri sendiri. Baik, kalau Frater? Ya, dan tentu damai itu tidak hanya terucap di mulut, ya, di pikiran. Kadang kita mengatakan oke, kita damai, tapi ternyata masih menyimpan dendam. Nah, itu yang perlu diperhatikan, ya, seperti itu. Ya, Romo Pram, kalau melihat konteks kekinian atau zaman modern dalam peringatan Hari Natal ini, apa yang kemudian perlu kita kuatkan sebagai umat Katolik juga sebagai warga negara Republik Indonesia? Iya ya, dalam konteks kekinian Natal ya kali ini sama seperti pemilu itu diikuti oleh banyak kaum yang dibilang kaum milenial ya. Ya. Natal juga umat hampir keseluruhan umat manusia memang sekarang ada di zaman itu, dan tentu juga berbagai macam cara kemudian orang merayakan Natal dengan juga berbagai macam ragam yang kalau dulu zaman-zaman saya itu ya masih dengan kartu Natal. Sekarang hampir tidak kita temukan kartu Natal. Atau mungkin sekarang orang sudah lebih gampang dengan broadcast di WhatsApp. Nah, ini mungkin zaman-zamannya Frater nanti mungkin lebih bagaimana cara mengungkapkan perayaan Natal di zaman ini. Tetapi yang jelas apakah zaman ini atau zaman yang sudah bukan zaman ini, perayaan Natal tetap adalah perayaan kasih, perayaan sukacita. Bagaimana cara mengungkapkannya, tentu itu bermacam-macam. Dan kita diajak untuk bukan hanya sekedar merayakan sebagai perayaan tiap tahun, tetapi memberi makna atas perayaan ini. Bagaimana sekecil apapun wujudnya. Apakah dengan mungkin
kita ketemu orang di jalan yang butuh bantuan, kita menolongnya. Kita mungkin melihat orang yang meminta-minta di jalan, mungkin kita berpikiran ngapain kita bantu, kadang dia pura-pura, tapi bahwa bantu saja tanpa berpikir untuk menilai. Atau mungkin juga kita melakukan hal-hal kecil dengan melihat ada di sekeliling kita orang yang sangat membutuhkan, yang sangat jelas. Misalnya orang-orang yang menyapu jalan, banyak orang yang nggak memperhatikan. Apa salahnya mungkin sekali waktu kita mampir, entah kita beri sesuatu kepada mereka. Tentu dengan cara-cara semacam ini, itu akan lebih bermakna. Dan kita bisa merayakan Natal sungguh dengan sukacita. Bukan hanya sukacita saya, tetapi juga sukacita semua orang. Di dalam gereja sendiri, saya selalu merayakan bersama bukan hanya dengan umat Kristiani, tetapi di paroki, di mana tempat saya berkarya, kami membuka diri untuk kehadiran saudara-saudara dari umat lain. Terlebih saudara-saudara kita Muslim, selalu ada tamu-tamu yang datang untuk berbagi sukacita bersama di Hari Raya. Itulah perjumpaan. Perjumpaan yang menguatkan, walaupun berbeda, tetapi kita ini saudara. Dan sebagai saudara, ketika saudara bersukacita, maka yang lain mengucapkan juga dengan sukacita. Terima kasih. Baik, semakin menarik pembahasan kita ya Romo ya. Tapi tahan sejenak Romo, kita lanjutkan kembali nanti. Dan untuk permisah, jangan kemana-mana, tetap di Dialog Kepri Gemilang. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam. Dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Indonesia, negeri dengan sejuta pesona. Kebinekaan menghiasi negeri. Indonesia, janji kami padamu untuk mempersatukan negeri melalui tayangan terbaik untuk pewarismu. Selanjutnya, agar semuanya tetap terjaga demi masa depan generasi yang lebih baik. (61 tahun TVRI terus berkarya untuk Indonesia. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara.
Suara Rakyat, Suara Pemilu. Halo, aku Modi, Sobat Digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog KPRI Gemilang dan kita masih bersama dengan Romo Pram dan Frater, Pastor Paroki Hati Santa Maria yang tak bernoda. Romo masih setia bersama kami ya Romo ya? Nah untuk Frater, sekarang kan kita lagi di Gen Z nih Romo ya, zaman muda ya. Apa sih kira-kira tanggapan Romo, gimana cara kita untuk bersosial media yang baik dan benar? Yesus ini kan Allah. Artinya kalau Allah, berarti dialah sang kebenaran. Nah, kalau Yesus kebenaran itu dilahirkan ke dunia, maka hendaknya kalau di zaman ini ya berarti kita melahirkan kebenaran-kebenaran itu. Ya. Mulai berbagi hal-hal yang baik, bukan berita hoax. Ya. Kemudian jempolnya itu dipakai untuk membagikan postingan-postingan yang baik juga. Ya. Supaya bukan menimbulkan perpecahan, peperangan, tetapi perdamaian itu sendiri juga lahir di situ. Ya. Nah, kalau kita melihat pada perayaan Natal juga, ya, berapa hari kemudian kita merayakan Epifani atau 3 orang majus itu ya, penampakan Tuhan. Ya, di sana ada sang terang ya, bintang itu yang menuntun 3 orang majus. Ya. Nah, kalau kita sekarang tuh kan kalau kemana-mana pakai GPS. Ya. Nah, GPS itulah yang menjadi sumber yang mengarahkan kita kepada sang kebenaran itu sendiri ya. Maka alat-alat media-media ya, gadget itu harus kita pandang sebagai sang terang itu sendiri yang mengantar kita pada kebenaran. Maka jangan sebaliknya malah kepada yang kegelapan ya dan lain sebagainya. Itu mungkin untuk anak-anak zaman sekarang kurang lebih kita bisa memaknainya seperti itu. Baik, ke depan nih Romo, kita menghadapi tahun politik. Ini sepertinya menjadi momen yang tepat untuk mempererat kembali tali persaudaraan kita. Bagaimana Romo? Kita sebagai umat beriman menanggapi dan menyikapi tahun politik yang panas ini, dan apa sih yang harus kita lakukan? Ya, kebetulan memang ya, kita bersamaan di dalam akhir tahun merayakan suasana Natal, lalu di bulan Februari di awal tahun 2024 kita sudah akan memasuki yang disebut dengan tahun politik, dan suasana itu saat ini memang sedang hangat-hangatnya dari berbagai macam kelompok satu dengan yang lainnya. Ada yang sikut menyikut, ada yang balapan, saling salib menyalip istilahnya, atau yang lainnya. Nah, sebagai umat Kristiani tentu diajak seperti tadi pesan di dalam yang disampaikan oleh PGI dan KWI, mengikuti sebagai bangsa dan negara yang baik, tentu mengikuti perhelatan ini dengan baik, karena ini tugas dan tanggung jawab. Jadi harus ikut di dalam kontestasi itu, dalam arti menjadi pemilih yang aktif, jangan tidak memilih. Tetapi juga yang paling penting untuk melihat situasi yang ada. Kalau dalam bahasa Jawa, bahasa saya mungkin saya katakan kita diajak untuk merawat kewarasan kita. Supaya
tetap waras menghadapi segala sesuatu yang kadang-kadang tidak waras dalam kacamata tertentu ya. Kita kadang melihat berita, menyaksikan orang, satu dengan yang lainnya, yang kita anggap saudara, yang kita anggap mungkin kita tahu mereka ini baik sebelumnya, tiba-tiba harus bertikai. Nah, kita diajak untuk merawat kewarasan kita, melihat segala sesuatu yang terjadi dan itu ada di depan mata kita. Dan nggak bisa dibendung. Karena bagaimanapun kita mendengar, kita melihat, dan kita menyerap apa yang kita lihat dan dengar itu dalam kehidupan kita. Tetap merawat kewarasan, jangan sampai diruat, kalau bahasa Jawa. Karena kalau sudah diruat berarti itu ada yang salah, ada yang tidak benar dan harus diperbaiki. Maka merawat kewarasan untuk menghadapi situasi yang terjadi saat ini dengan berbagai macam konsekuensinya. Itu saja. Tidak terasa ya Romo, waktu kita yang memisahkan kita pula. Terakhir, pesan apa Romo untuk pada Natal kali ini? Pesan terakhir tentu selamat Natal sekali lagi untuk kita semuanya. Dan terlebih selamat Natal untuk umat Kristiani di wilayah Kepulauan Riau dan juga secara umum untuk seluruh umat Kristiani di seluruh dunia. Kiranya seperti yang saya katakan tadi bahwa Natal selalu membawa damai, membawa sukacita di dalam kehidupan. Dan tentu bukan hanya suasana itu yang selalu kita bawa, tetapi kita sendiri membawanya kepada orang-orang yang membutuhkan tadi. Siapapun, tidak tersekat-sekat umur, tidak tersekat agama, tidak tersekat ras, dan juga golongan. Kita berbagi kepada mereka sebagai satu saudara yang mengarah kepada keselamatan dan kebahagiaan bersama. Terima kasih. Baik, kalau Frater? Ya. Saya juga mengucapkan selamat Natal untuk kita semua ya. Jadikanlah sukacita Natal ini sukacita kita bersama ya. Supaya sang kebenaran itu sendiri itu hadir di setiap orang, di setiap pribadi, di setiap tempat ya. Sehingga semakin terciptalah perdamaian di dunia ini. Saya ada satu lagi, boleh Ya, Clara boleh, ya? boleh Romo. Kebetulan suasana tahun ini, Natal terlebih untuk umat Kristiani di Kepulauan Riau, dan kalau di Kepulauan Riau ini masuk di Keuskupan Pangkal Pinang disebut. Keuskupan ini memasuki tahun ke-100, jadi umurnya 100 tahun keuskupan ini berdiri di Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Maka dalam rangka itu tentu juga pasti banyak kegiatan, dan salah satunya puncaknya memang persis tanggalnya di 27 Desember. 27 Desember berarti 2 hari lagi. Itu menjadi perayaan puncak 100 tahun Keuskupan Pangkal Pinang dan itu akan dirayakan di Bangka Belitung. Nah, untuk umat Katolik di Kepulauan Riau akan merayakannya itu di tanggal 13 dan 14. Tanggal 13 itu dengan rekoleksi bersama dengan kardinal, ketua KWI dan beberapa uskup dari seluruh Indonesia. Para imam juga akan hadir bersama seluruh umat di Kepulauan Riau, tentu keterwakilan yang lebih banyak tentu yang di Batam. Akan dirayakan di Batam tanggal 14 itu dengan misa bersama di Dataran Engku Putri. Maka ini juga sekaligus mengundang umat untuk datang supaya bisa bersama-sama bersyukur, mensyukuri rahmat penyertaan Tuhan terhadap keuskupan ini untuk ke yang 100 tahun. Terima kasih. Nah, terima kasih ya Romo ya dan Frater sudah memberi kesempatan untuk berbincang pada hari ini. Semoga di lain waktu kita bisa berbincang kembali. Usai sudah perbincangan kali ini dengan tema kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi bersama Romo Agustinus Dwi Pramodo dan Frater Antonius Wahyu Pradana. Baiklah pemirsa, program di TVRI Kepulauan Riau dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Kepri. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen, share. Dan ikuti akun media sosial Facebook dan Instagram TVRI Kepulauan Riau. Saya Emanuela Clara Deisha Caisar dan mewakili seluruh staf yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa di Dialog Kepri Gemilang selanjutnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami TVRI Pemedia Pemersatu Bangsa dan akhir kata, selamat Natal buat kita semua dan selamat menyambut tahun baru 2024. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Sampai jumpa. Jumpa.